Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Nawang Bulan. Bagaimanakah Aries untuk bulan Mei? Tidak terasa sudah masuk di bulan Mei. Semoga Aries selalu dalam kemudahan, pastinya keberuntungan menyertai kalian, kesehatan selalu dikasih kesehatan yang luar biasa, pastinya semangat dan diberikan ketenangan ya untuk bisa menjalani hidup kalian. Oke, saya akan bacakan general reading seperti biasanya, general reading, pesan semesta gitu ya, keuangan karir kalian, dan akan ada plusnya lagi ya, saya perbaiki lagi biar mungkin lebih lengkap ya. Ada pesan leluhur, ada karma baik, ada karma buruk. Karma buruk adalah sesuatu yang mungkin yang harus diwaspadai oleh para zodiak Aries di bulan ini. Oke, general reading untuk Aries bulan Mei. Oke, saya shuffle dulu. Aries bulan Mei ya, Aries bulan Mei. Of Cups ya. Di sini ada Three of Swords, ada Ace of Swords, ada The Hermit, ada Queen of Pentacles, ada Knight of Wands. The bottom of the deck di sini ada The Emperor. Oke, saya shuffle lagi. Oke, bagaimanakah Aries? King of Pentacles, Three of Swords-nya berulang 2 kali di sini. Ya, what's wrong with you? Di sini ada Nine of Wands. Oke, di sini ada Seven of Swords. Seven of Wands, sorry, bukan Seven of Swords ya. The Six of Cups. The World. And the last card di sini ada Knight of Cups ya. Oke, di kartu pertama ada energi cukup bagus ya, Ace of Cups dan King of Pentacles, yaitu energi dimana perkara keuangan cukup membuat puas kamu untuk bulan ini, bikin happy. Mungkin kondisi keuangannya cukup cukup bagus, cukup aman, tidak mengkhawatirkan. Pemasukan dan pengeluaran cukup aman. Jadi misalnya mungkin pengeluaran kamu banyak, pemasukan kamu juga mengcover itu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang mungkin perlu kamu takutkan ya. Rizkinya cukup bagus untuk bulan ini. Di sisi lain ada rizki lagi dari mungkin seseorang perempuan ya, atau dari seorang teman. Jadi kamu akan bertemu nih dengan teman lama, atau ada seseorang bayar hutang ke kamu yang lama. Mungkin ada seseorang tiba-tiba kayak inget hutangnya ke kamu, akhirnya bayar hutang, bisa jadi seperti itu. Kan di sini juga ada sign bahwa ada rezeki lama yang kembali, ada banyak rezeki yang mungkin kembali kepada kamu. Yang banyak tiba-tiba, yang beberapa mungkin waktu lalu itu tidak mudah kamu mencari rezeki, bisa jadi seperti itu. Bulan ini dimudahkan, banyak sekali hal-hal yang mudah, dan kayak rezeki kamu tuh mulai kembali baik lagi. Tetapi di sisi lain ada sesuatu yang sangat menyakitkan ya. Di sini ada Three of Swords-nya 2 kali. Kamu kecewa dengan seseorang, pastinya ada kecewa dengan seseorang ya. Ada kecewa dengan, ibarat kata ada seseorang mungkin bikin kamu sedih, bikin kamu patah hati, atau mungkin ada sebagian Aries yang broken heart di sini. Lagi kayak dikhianati oleh seseorang gitu ya, dibohongin. Bisa jadi seseorang itu bukan hanya cinta aja, tapi dikhianati temannya, atau ditipu oleh saudaranya. Jadi bisa many option. Jadi kamu ada sesuatu yang ibarat kata bener-bener sedih banget, sesuatu yang bikin bener-bener kamu rasanya kayak hancur banget di bulan ini ya. Ini terkait dengan hubungan kamu mungkin dengan seseorang. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kamu rasanya kayak ada sesuatu yang mungkin di sini ada ujian terkait dengan trust issue ya. Bagaimana kepercayaan kamu dengan seseorang lagi diuji, dan akhirnya kamu mengetahui bahwa orang ini tidak bisa dipercaya, seperti itu. Jadi ada distrust dengan seseorang, dan saat di bulan Mei ini juga bagaimana caranya kamu bisa melalui itu tidak mudah juga. Di sini ada Ace of Swords, berarti
Kamu bisa melalui itu, dan kamu harus bisa mengcover hati kamu untuk bisa legowo, mengcover hati kamu untuk bisa ikhlas. Biasanya perkara tentang sakit hati dan kecewa disakiti oleh seseorang ini, berhikmahnya adalah akhirnya sama Tuhan tuh kamu kamu dikasih tahu bahwa orang ini nggak baik sama kamu, orang ini jatuhnya mungkin merugikan kamu, bukan simbiosis mutualisme tapi jadi parasit ke kamu. Jadi Tuhan tuh kayak sayang sama kamu walaupun menyakitkan, tapi kayak di cut lossnya langsung kayak menyakitkan seperti ini. Tapi ini sesuatu yang sebenarnya Tuhan sayang banget sama kamu, menyelamatkan kamu agar kamu tidak terus bersanding dengan orang itu. The Hermit ya, bulan ini bulan dimana mungkin banyak sekali kamu tuh ingin menyendiri, banyak sekali ada waktu me time tuh yang lebih banyak daripada kamu, kayak kamu banyak stres, overdosis kegiatan gitu ya, overdosis capeknya, overdosis mungkin lagi kayak banyak dipikir dan gimana caranya struggle untuk bisa bertahan di dalam hidup kamu. Akhirnya kamu banyak mungkin meluangkan waktu memang harusnya untuk me time dengan dirimu, dengan Tuhan, atau biar recharge energi, biar tidak terlalu lelah dan capek. Jadi kalau habis kerja, habis kegiatan, better kamu istirahat ya, better kamu buat ibadah gitu, buat apa sih yang kurang nih, ibadah-ibadah yang mungkin belum perlu diperbaiki. Dan untuk urusan pekerjaan tidak perlu ini ya, tidak perlu khawatir, kan sebenarnya pekerjaannya bertambah baik, bertambah naik, dan ada kayak grade yang di usaha kamu apapun itu mulai naik. Jadi Aries kayak bagus di sini untuk urusan pekerjaan, usaha atau bisnis, dia lagi bagus. Keuangan Aries bulan Mei. Oke, di sini ada Seven of Swords ya, Seven of Swords, ada King of Wands, ada Justice, ada Four of Pentacles. Nah, di sini kayaknya kalau untuk keuangan hati-hati ya Aries, hati-hati. Ini sini ada energi bahwa kamu akan bisa kayak dibohongin oleh seseorang perkara keuangan. Hati-hati, mungkin ada seseorang menawarkan sesuatu hal yang sangat menggiurkan bulan ini, yang kayaknya kalau dipikir-pikir kamu tuh tidak make sense sama sekali. Ibarat kata sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang mungkin sebenarnya terlalu halu atau terlalu tidak untuk dunia bisnis atau dunia keuangan tuh tidak baik, jangan. Atau hati-hati, memang di sini ada seseorang pinjam uang ke kamu yang bisa jadi tidak kembali gitu ya. Jadi mungkin ada seseorang berusaha untuk mencari pinjaman ke kamu harus hati-hati. Jangan terlalu mudah percaya, karena di sini ada energi yang mungkin akan ada seseorang berusaha untuk memanfaatkan kamu tentang keuangan. Di sisi lain, keuangan kamu cukup baik. Di sini ada Four of Pentacles, cuman di sini keuangan baik, tetapi itu tadi masih harus gimana caranya membuat secure keuangan kamu. Jadi kamu masih mengusahakan agar keuangan kamu balance, gimana, harus pinter ngatur, jangan boros-boros. Kalau di sini ada Four of Pentacles berarti keeper. Even di sini income kamu agak besar, tetapi tidak boleh terlalu lose control untuk membelanjakan uang. Kenapa? Di sini disarankan pastinya uang banyak ini, pemasukan yang besar ini, kamu harus memikirkan bahwa ada sesuatu yang mungkin harus kamu keep, harus kamu saving untuk apa. Jadi harus benar-benar disisihkan, jadi mengeluarkan seperlunya, secukupnya. Ya, di sini apalagi kita lihat ada karir ya, atau usaha kalian atau bisnis kalian Aries. The Death ya, di sini ada The Death. Di sini ada The Magician. Di sini ada Queen of Pentacles ya. Oke, di sini ada Ten of Swords. Kalau untuk bisnis ada permulaan yang mungkin diawali oleh si Aries gitu ya. Kalau dia punya bisnis sendiri atau punya usaha sendiri, dia lagi membangun sesuatu untuk bisnis dia lebih besar lagi, lebih baik lagi, mungkin
Jadi mungkin after dia mendapatkan sesuatu atau mendapat ujian sebelumnya yang mungkin let's say itu habis-habisan ya, atau habis dia mengalami kehilangan sesuatu tentang usaha atau kerjaannya, mungkin ada yang habis resign atau habis di PHK atau habis kehilangan pekerjaan. Bisa jadi yang job loss ya, jobless di sini ibarat kata akan mendapatkan job lagi, mendapatkan pekerjaan baru, bahkan mungkin bisa dapat usaha baru. Di sini ada cukup capek ya, cukup capek untuk perihal pekerjaan kamu. Di sini ada Ten of Swords ya, jadi pekerjaan kamu cukup menguras energi kamu bulan ini bener-bener. Makanya aku tadi bilang bahwa kamu tuh lagi kayak overdosis, semuanya itu benar, overdosis kerjaannya juga, jadi overdosis kegiatannya di sini untuk urusan pekerjaan, tapi memang menghasilkan ini ya, karena punya di sini ada Queen of Pentacles, kelihatan si Aries tuh punya skill yang bagus, punya kemampuan yang bagus, sehingga bisa menghasilkan penghasilan yang cukup lumayan. Jadi pekerjaannya lumayan settle sih, walaupun dia masih harus banyak menata, tapi sudah lumayan bagus, sudah mulai kelihatan ibarat kata berseminya di usahanya, di kerjanya. Jadi semakin baik ya, ada pertanda. Cuman kamu terlalu overdosis kerjaannya, capek banget, lelah banget, dan banyak sekali masalah yang di pekerjaan itu yang bikin kamu stres dan tertekan. Makanya itu tadi harus ada sesuatu recharge energi kamu untuk healing untuk diri kamu, sejenak mungkin berdiam diri di kamar, menenangkan diri, tidak banyak orang crowded di sekitar kamu, biar kamu bisa kayak recharge energi. Kan biasanya bertemu banyak orang itu biasanya kalau orang-orang seperti saya introvert gini mudah lelah, mudah capek ya, makanya suka bisnis sendiri seperti biasanya ada orang seperti itu yang butuh recharge energi dengan dia lonely. Dia suka lonely, dia suka sendiri tanpa harus banyak hiruk pikuk di dalam sekitar hidupnya, seperti itu. Bagaimana dengan pesan semesta ya, pesan semesta untuk Aries? Kita lihat pesan semesta untuk Aries. Ada Three of Pentacles, ada Eight of Wands. Nih, Three of Pentacles berhubungan dengan sesuatu yang lagi ingin kamu mulai, atau ada sesuatu yang berhubungan dengan ingin kamu, langkah apa sih yang bisa kamu lakukan untuk hidup kamu terkait dengan kondisi finansial kamu yang mungkin bagaimana caranya lagi memulai. Kamu lagi memulai sesuatu. Nah, tapi di sini ada Eight of Wands, jangan terlalu buru-buru. Di sini. Jika misalkan punya bisnis, punya usaha, jangan terlalu misalnya nih, jangan terlalu banyak mungkin yang harus kamu lakukan. Jadi satu, dibagusin dulu, disetelin dulu, energi kamu gimana, mampu nggak dengan usaha lebih banyak lagi misalnya gitu ya. Kamu harus bisa kayak memikirkan kesehatan kamu juga. Kamu juga harus memikirkan kerja atau semua hal yang berhubungan pekerjaan itu boleh memang kamu ngoyo, bekerja keras itu sangat bagus, tetapi kamu juga harus bisa melihat apakah ada fisik kamu itu mampu untuk melakukan itu semua, ataukah kamu memang lagi sudah settle enough kah jiwa kamu untuk menghadapi nanti kalau semakin bisnis kamu mungkin banyak nih, apakah kamu juga bisa mengatasi energinya gitu ya. Jadi di sini Seven of Swords ya, memang di sini untuk urusan pekerjaan kelihatan rawan sekali. Jadi be careful. Jadi pesan semestanya adalah kamu suruh hati-hati. Jika kamu ingin membuka bisnis baru atau melebarkan bisnis lagi, itu harus kamu pikirkan dulu. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru akhirnya semua dikerjakan gitu, seolah-olah kamu mampu. Jadi kamu harus bisa ngatur sumber daya kamu gimana, haruskah ada yang dibantu, ataukah keuangan sudah bisa memadai. Jadi banyak sekali yang harus difikirkan jika kamu ingin memulai bisnis lagi atau merambah bisnis baru lagi. Ini diingatkan jangan terburu-buru, karena ada energi bahwa ada seseorang yang akhirnya nanti kamu bisa kayak mungkin termanipulasi atau karena terlalu terburu-buru akhirnya malah berantakan gitu ya. Diingatkan di sini oleh pesan semestanya. Kita lihat bagaimanakah pesan leluhur kamu ya. Jadi sini ada pesan leluhur, kita lihat pesan leluhur untuk Aries. Lalu pesan leluhur untuk Aries, kita lihat di sini ada Wheel of Fortune. Bagus ya. Di sini ada King of Cup, ini berhubungan dengan destiny, dengan takdir kamu. Di sini ada Ace of Swords.
Oke, siapakah leluhur-leluhur kamu? Kita lihat. Di sini saya melihat ada angka 4 gitu ya. Ada seorang laki-laki tua. Ini sepertinya saya merasakan adalah seorang ayah dari Aries ya. Saya rasakan energi adalah seorang ayah. Pada saat dia meninggal itu waktu masih belum tua-tua amat. Dan di sini ada juga seorang laki-laki muda. Ini bisa jadi adalah kakak atau adik dari Aries ya. Atau mungkin ini seorang yang sangat dekat dulu waktu muda dengan Aries. Di sini ada Uranus, seorang yang cukup sepuh ya. Di sini ada cukup tua, mungkin kakeknya atau kakek buyutnya. Dan di sini ada seorang perempuan, ini bisa jadi mungkin seorang ibu, tapi ini cukup cantik ya. Dia mungkin perginya pada saat masih muda gitu, ibu atau kakak mungkin, atau adik, atau mungkin anaknya masih muda pergi. Mungkin ini akan jadi energinya masih kayak suka, karena mereka adalah orang-orang baik yang mungkin energinya masih kayak ngejangkung kalian. Ngejangkung itu berarti ngayomi, seperti itu. Di sini ada destiny. Pesannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan takdir. Di sini ada compassion. Diingatkan bahwa apapun kamu tuh harus penuh kasih sayang dengan siapa nih gitu ya. Kamu jangan terlalu banyak dendam. Jadi mungkin dendam-dendam dihilangkan, rasa sakit. Jadi jangan terlalu Aries, jangan terlalu di sini apapun yang dongkol di hati kamu ya, apapun yang mungkin menjadi menghambat mungkin jadi gini, pada saat kamu biasanya sangat sedih dengan seseorang atau akhirnya sakit hatinya sudah sangat-sangat banget sehingga menimbulkan di sini energi yang ngeblocking dirimu sendiri, itu tidak akan baik. Jadi usahakan untuk memaafkan gitu. Even kamu tidak bisa lagi dengan orang itu misalnya berteman atau bersama dengan orang itu, tapi seenggaknya kamu bisa memaafkan tindakan mereka. Jadi biar apa, energi yang ngeblocking diri kamu itu bisa kayak lebih pecah. Siapa tahu dengan seperti itu kamu memaafkan, ada kayak energi yang bagus untuk dirimu juga. Di sini ada Ace of Swords ya, breakthrough, sesuatu yang bisa akhirnya mendapat solusi. Ada solusi untuk hal-hal yang mungkin kesulitan-kesulitan yang kamu lakukan. Karena memang logis banget gitu. Pada saat kita ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan berkah, kita memang harus bisa kayak memecahkan puzzle di langit ya, bahasanya itu. Jadi apa nih yang bisa membuka kotak Pandora untuk doa kita. Terkadang kita sudah berdoa, kita sudah ibadah setiap hari, tetapi kenapa ya tidak terkabul? Biasanya bukan karena Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Terkabulnya doa itu juga ada sistem gitu ya. Mungkin kalau ingin orang itu menjadi rezekinya bagus atau sangat kaya nih, misalnya let's say dia harus bisa kayak memaafkan atau bisa melepaskan gitu ya, kemelekatan yang mungkin ada pada dirinya, kemelekatan tentang dunia, kemelekatan tentang apapun itu, kesedihan kamu yang mungkin bertahun-tahun tidak bisa hilang, itu mungkin coba kamu hilangkan, kamu rilis. Di situ mungkin akhirnya bisa membuka kotak Pandora di dalam doa-doa kamu, sehingga doa-doa kamu mudah terkabul. Pesan leluhurnya seperti itu. Karma baik untuk Aries bulan ini, kita lihat karma baiknya. Karma baik Aries bulan ini ya, kita lihat. Di sini ada Five of Pentacles ya. Five of Pentacles, di sini ada Ace of Wands. Pada saat kondisi keuangan kamu sangat nipis ya, kondisi keuangan kamu sangat nipis, dan kantong uang di rekening itu sudah kayak mulai bener-bener ini sudah mau kayak kering kerontang, ternyata ada tawaran menarik atau ada tawaran uang yang datang atau ada rezeki yang datang kepada kamu, tidak kamu sangka-sangka, rezekinya cukup besar. Di sini ada seseorang yang menawarkan mungkin untuk kerjasama atau menawarkan pekerjaan yang cukup bagus hasilnya untuk kamu, sehingga menghasilkan uang cukup gede. Jadi intinya adalah ada apa ya, yang kamu merasa bahwa semua hal ternyata sudah uang itu kamu kebutuhannya banyak banget, di sini keluar uang. Pada saat uang mau limit nih, ada aja yang datang. Jadi rezekinya itu kayak terus berudul ada. Jadi kayaknya nggak perlu khawatir untuk urusan keuangan bulan ini untuk Aries, ada aja jalannya. So sesuatu yang perlu diwaspadai atau karma buruk untuk Aries bulan ini ya, sesuatu yang perlu diwaspadai untuk kamu adalah di sini ada Nine of Swords ya, ada Nine of Swords, King of Cups, emosi kamu gitu ya. Sesuatu yang mungkin kamu memang tidak percayaan, kamu sudah distrust atau sudah ada kondisi bahwa kamu tidak percaya dengan seseorang.
Tetapi even kamu tidak percaya, tetapi mungkin harus bagaimana cara melatih. Di sini ada Four of Wands, ini sepertinya berhubungan dengan keluarga ya. Kamu lagi sedih atau lagi kecewa dengan seseorang, sosok di keluarga kamu. Sosok di keluarga kamu ini adalah sosok yang kuat, misalnya let's say ayah gitu, atau mertua, atau kakak, atau suami gitu ya. Di sini ada seorang laki-laki yang membuat kamu benar-benar rasanya kecewa banget, sedih banget, dia berulang-ulang gitu ya. Nah, ini diwaspadai, kamu jangan terlalu, kamu harus tetap happy karena again ini adalah ujian kamu. Jangan terlalu, jadi banyak sekali kegelisahan gitu ya. Ada kegelisahan mungkin yang datang, yang nangkring sometimes di si Aries ini ya. Jadi masih tetap kamu harus bisa kayak ngomong ya, bisa ngomong walaupun kamu tahu keluarga kamu ini adalah berulang kali menyakiti kamu, tapi kamu harus tetap ngomong. Tapi bisa energinya bukan selalu energi laki-laki, energi maskulin ini bisa jadi adalah orangnya mungkin sulit diatur atau sulit dikasih tahu, seperti itu, orangnya terlalu kaku, orang yang terlalu keras kepala, bisa jadi seperti itu yang ada di keluarga kamu. Dan ini perlu diwaspadai agar kamu bisa sabar menangani orang ini. Makhluk gaib di samping kamu ya, kita lihat makhluk gaib di samping kamu. Bagaimana kayak energinya, saya shuffle dulu dengan kartu tarot makhluk gaib di samping kamu. Ada Six of Pentacles, ada The Hierophant, ada Five of Cups. Nah, di sini ada energi negatif yang datang ke kamu di bulan ini ya. Energinya ini ibarat kata lumayan. Di sini ada Two of Pentacles. Energi negatif ini mempengaruhi urusan rezeki kamu. Jadi seperti yang kalau aku rasakan di sini ada dunia kerja kamu menghadapi seseorang yang suka mungkin bermain itu tadi ya, magic, atau dia suka sekali untuk bisa menambah auranya. Dia mungkin suka pergi ke orang pintar ya, untuk menambah mungkin daya tariknya, atau menambah biar pekerjaannya lancar, atau mungkin apapun laris. Jadi mungkin ada pengelarisan atau ada sesuatu seperti itu, sehingga energinya tanpa disadari itu bisa mempengaruhi kamu juga. Misalnya kamu punya teman kerja atau mungkin kamu jualan. Nah, untuk seperti itu kamu nggak perlu insecure ya. Di sini ada The Hierophant. Cara menangannya adalah dengan sedekah setiap, misalnya kamu buka toko, dengan sedekah setiap hari ya, habis subuh. Pada saat kamu open toko kamu, misalnya kamu ini usaha sendiri nih atau usaha, pagi kamu bersedekah, kamu doain karena kita tidak bisa, kita tuh hidup berdampingan dengan orang yang berbeda-beda, dengan yang pengetahuan memang agama juga terkadang mungkin kurang, sehingga mereka harus melakukan itu. Keyakinan yang mungkin pendidikan tentang ketuhanan dari kecil kurang bagus, sehingga akhirnya mereka itu tidak tahu bahwa seperti itu sebenarnya merugikan dirinya juga orang lain. Itu hal-hal yang wajar sekali terjadi di dunia ini. Cuman PR-nya kepada kita adalah bagaimana kamu di sini berkonsultasi kepada orang yang benar, yang tetap bagaimana kamu bisa menjadi seorang hamba yang bisa menjaga kemurnian jiwa kamu. Jadi kamu tidak usah ikut melakukan itu, tapi lakukan sesuatu cara-cara yang benar, cara-cara Tuhan sesuai dengan keyakinan kamu. Di sini ada Six of Pentacles ya, berarti disuruh sedekah. Kalau bisa bulan Mei itu sudah kayak tiap hari kamu bersedekah. Misalnya kamu jualannya hasilnya income-nya setiap hari ya. Kalau misalkan pekerjaan yang tiap bulan pada saat gajian kamu sedekah nih untuk diri kamu gitu ya, biar energi kamu tidak terpengaruh energi negatif yang bisa mengganggu rezeki kamu. Minta kemudahan, minta berkah sama Tuhan dengan bersedekah. Kamu niatkan pada diri kamu semuanya. Misalnya ada seseorang, saya asal sedekah aja mbak, pasti Tuhan tahu. Pasti Tuhan tahu kok aku tuh butuhnya apa. Iya benar. Tetapi kamu harus ingat, di dalam dunia itu ada sistem. Tidak ujuk-ujuk Tuhan tuh menciptakan dunia ini karena ada sistemnya. Ada ibarat kata sebuah negara, ada presiden, ada menterinya, ada tentaranya, ada jenderalnya, ada rakyatnya, ada pak camatnya, seperti itu. Jadi Tuhan bisa langsung ke kamu, langsung bisa. Tetapi karena ada sistem tersebut yang sudah menjadi
fitrahnya ya seorang manusia hidup di bumi ini yang memang harus berjuang kerja, kamu harus ada speak up dengan Tuhan. Makanya kita tuh ada, kalau di Muslim sholat 5 waktu, kalau di agama lain kita harus ada ibadah, ada yang rutinitas seperti di Muslim ya 5 waktu itu. Kenapa ada? Karena itu tadi, kita wajib speak up, kita wajib minta kepada Tuhan, karena kita tahu kita adalah hamba yang membutuhkan Tuhan. Jadi kita tuh benar-benar tahu kita punya kewajiban, bukan hanya membutuhkan, tapi kita punya kewajiban untuk berterima kasih telah diberi banyak hal gitu ya. Jadi setiap hari itu ada di mana ada recharge energi untuk kita. Makanya kalau sedekah aja, kalau bisa ibadah aja tuh ada niatnya. Seperti sholat itu ada niatnya, sholat duhur, sholat asar. Kenapa kita nggak langsung aja sholat aja, udah tanda iya di dalam hati tetap kita akan sholat duhur, bilang kan pasti ada niat. Nah, jadi kalau bersedekah pun harus ada niat. Even kamu nggak bilang ke orang itu yang kamu kasih, tapi hanya kamu dengan Tuhan aja ya. Tuhan, semoga ini di dalam hati kamu kasihkan ke orang. Nggak usah keluar-keluar, udah dikasih aja, tapi hati kamu yang bilang. Jadi tetap harus ada niat. Orang menikah aja harus ada lamaran. Nggak bisa kamu ujuk-ujuk terus nikah tanpa kamu mengenal dulu keluarganya. Kan seperti itu. Jadi semua ada aturannya, tidak ujuk-ujuk. Tuhan pasti tahu, Tuhan memang tahu tanpa kamu beritahu, tapi semua itu ada sistemnya. Pada saat kita berdoa, ada malaikat yang mungkin menerima doa kita, menyampaikan kepada Tuhan, wahai Tuhan, ini berdoa hambamu ini, oh bagaimana. Jadi seperti itu, tidak, walaupun Tuhan mungkin ya mendengar memang, tapi tetap harus ada sistem di situ yang sudah Tuhan ciptakan untuk ya kita harus menghargai sistem itu. Kita harus bagaimana seepik mungkin, ada semuanya tuh kayak ada etikanya, ada permisinya begitu loh ya. Jadi kalau bersedekah, kalau bisa diniatkan misalnya untuk jualanku hari ini semoga laris, semoga berkah, semua mudah, biar balance energinya, biar balance. Sepertinya kalau dari energinya ini lebih ke energi tentang bagaimana mencari rezeki ya. Di sini ada Ace of Pentacles lagi. Jadi ini urusan rezeki. Jadi kayaknya makhluk gak dan banyak berkah. Kalau aku rasakan sih energi positifnya masih lebih tinggi daripada energi negatifnya ya, walaupun even di teman-teman kamu pakai gitu, tapi nggak akan pengaruh terus, nggak akan terpengaruh karena itu tadi kamu ada usaha secara spiritual juga, tetap doa, tetap ini. Karena apa? Doa itu seperti membentengi kamu dari apapun. Jadi ada energi pagar sehingga yang dikasih Tuhan ke kamu gitu. Oke, bagaimana asmara yang single ya? Kita lihat asmara yang single untuk Aries. Ada Page of Wands, ada tawaran ini, ada tawaran ngajak pacaran kayaknya ke single Aries. Di sini ada Ten of Cups, ada mungkin seseorang ibarat kata ngajak kamu pacaran, ngajak kamu dating, atau ngajak kamu nikah bulan ini. Tapi kalau dirasa kamu bahagia, kamu juga suka, why not? Hidup sudah waktunya mungkin kamu memikirkan untuk berbagi, memikirkan untuk berdua. Sudah waktunya kamu memikirkan bahwa kamu juga butuh bahagia, kamu butuh seseorang yang mungkin ada untuk kamu, care sama kamu, yang mungkin memuji kamu, yang mungkin membelai kamu. Kamu butuh seperti itu. Jadi sudah waktunya mungkin kamu memutuskan untuk tidak sendiri ya. Kalau ada seseorang mendekati kamu bulan ini, lebih baik dipikirkan ulang. Bagaimana yang couple not married ya? Couple not married, energinya ngeblok sebentar. Couple not married. Di sini ada Six of Swords, Seven of Swords. Jadi di sini ada niat ya, yang Aries yang berpacaran ada niat untuk berpindah hati, dan mungkin bisa jadi sudah ada seseorang yang mengetuk hatinya selain pacarnya. Dan di sini juga mungkin karena si Aries juga merasa dikhianati, ada hubungannya tuh hubungan yang banyak sekali tidak jujur, ada ketidakjujuran di antara hubungan kalian, dan sepertinya perubahan di dalam hubungan kamu bulan ini cukup signifikannya, cukup cepat. Banyak sekali perubahan yang bisa dibilang akhirnya mungkin bisa jadi kamu memilih untuk bersanding dengan orang lain daripada dengan pacar kamu. Jadi sebenarnya mungkin bisa jadi putus, tapi kamu sudah dapat pacar lagi dengan cepat gitu ya. Bulan ini sudah ada penggantinya, itu cepat banget gitu. Kita lihat bagaimanakah yang married ya. The Strength, the Hermit ya. Jadi di sini ada The Strength,
The Hermit, ada Ten of Cups. Wow, kalau di sini untuk Aries, di sini ada Knight of Swords, cukup bagus, cukup happy. Kalian bisa saling menguatkan, kalian bisa saling menyemangati, dan hubungan kalian cukup bagus juga secara mungkin secara spiritual kalian juga semakin naik ya, semakin saling support secara spiritual, semakin banyak memperbaiki diri, dan di sini cukup banyak sekali yang bikin kamu sangat bahagia. Ada mimpi-mimpi yang terwujud di antara kalian berdua, bisa jadi ada yang mungkin dapat momongan lagi, atau bisa ada rumah ya, bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa beli mobil. Jadi ada sesuatu yang bikin kamu bener-bener kayak cita-citanya itu, cita-cita berdua ini dengan uangnya juga cukup gede ya. Jadi rezekinya Aries bulan ini cukup bagus. Jadi itu tadi, rezekinya kayak berudul, bagus, enak. Jadi apa-apa yang keinginan-keinginan itu sudah terkabul gitu. Keinginan-keinginan kayak sudah tercover dengan baik. Jadi hubungan kan juga cukup bagus, hubungan juga lagi bener, lagi baik-baik saja, akhirnya semuanya juga baik-baik saja, rezekinya juga baik, semuanya baik, seperti itu. Kesehatan untuk Aries ya, kita lihat. Seven of Swords, hati-hati gitu ya, agak kurang sehat. Aries kayaknya bisa dibilang banyak capek gitu ya, banyak lelah di sini. Four of Swords, kurang tidur. Jadi kalau bisa dijaga tidurnya. Di sini Aries harus dijaga tidurnya biar tidak sakit. Bisa jadi tekanan darah tingginya kambuh, tekanan darahnya rendah kambuh. Ya di sini karena kamu terlalu over stress ya, badannya over stress. Jadi capek banget. Jadi ini nih ya, the Dove, diingatkan bahwa kamu bisa tumbang kalau kamu tidak bisa menjaga kesehatan kamu ya, bisa tumbang, bisa kena sakit karena energi negatif kamu terlalu capek. Makanya harus diatur, kerja tetapi harus diatur, tetap harus tidurnya juga teratur ya. Minum air putih pastinya jangan sampai kurang di sini, makan juga jangan sampai telat ya, karena tubuh itu sudah ada alarmnya, waktunya makan karena kamu butuh energi untuk berpikir dan melakukan aktivitas. Jadi itu ya, energi negatif ada di tengkuk, di kepala belakang, di badan ya, kayaknya pegel-pegel semua gitu. Mungkin kamu harus pijat gitu biar untuk recharge energi kamu. Warna yang baik untuk kamu kalau saya lihat bulan ini adalah warna orange, warna putih, warna soft blue, warna yang apa ya, yang agak warna yang cantik-cantik sih, warna pink gitu ya, warna kuning gitu, warna kuning tapi yang nggak nyala banget, kuningnya agak soft, kuningnya bagus dan dipakai pun cantik gitu ya. Jangan pakai warna merah, energi negatifnya sangat tinggi. Jadi pakai yang warna yang soft yang bisa kayak bikin kamu kalem, seperti itu. Angka yang baik untuk kamu untuk Aries bulan ini, bisa dibilang bahwa saya melihat angka 3, saya bisa melihat di sini ada angka 5, ada angka 23. Semoga bisa bermanfaat untuk Aries. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.